Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada Pak Kadis selaku dosen pembimbing kerja praktek saya dan seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara seminar pada malam hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar kerja praktek yang saya lakukan, yaitu mengenai proses painting pada bodi tipe Legacy Sky SR2X HD Prime di karoseri CV Laksana. Disusun oleh saya sendiri, Ramadan Fajar Angestri, dengan NIM 183213 dari program studi teknik mesin dengan dosen pembimbing Bapak Sri Gati Utomo, STMT. Kerja praktek merupakan salah satu kegiatan perkuliahan yang meliputi wawasan dan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan dalam dunia kerja. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan dan dapat memetik wawasan mengenai pengalaman kerja sehingga nantinya menjadi ahli yang dapat diandalkan dalam menyerap serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yaitu mulai hari Senin tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan hari Jumat 2 September 2022 selama 74 hari atau 55 hari kerja. Dilakukan secara langsung dengan mengikuti peraturan magang dari perusahaan CV Laksana, yaitu hari kerja mengikuti jadwal kerja seluruh karyawan dan diharapkan meminta izin jika berhalangan hadir. Jam kerja yang dijalankan yaitu hari Senin sampai Kamis pukul 8 pagi sampai 5 sore, dengan waktu istirahatnya pukul 12 siang sampai 1 siang, kemudian hari Jumat pukul setengah 8 pagi sampai 5 sore, dengan istirahat pukul setengah 12 sampai 1 siang. Hari libur setiap hari Sabtu dan Minggu selama pandemi, dan juga hari libur keagamaan maupun hari libur nasional. Tempat pelaksanaannya yaitu di CV Laksana atau karoseri Laksana, beralamatkan di Jalan Raya Ungaran Bawen, nomor KM 24,9, Gembongan, Karangjati, Bergas, Semarang, Jawa Tengah. Tinjauan umum perusahaan. Sejarah dan perkembangan berdirinya CV Laksana. Didirikan pada tahun 1967, CV Laksana memulai perjalanan pertama sebagai toko mesin di Semarang. Toko tersebut awalnya difokuskan sebagai toko mesin otomotif. Dalam 3 tahun pertama, toko tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1970, toko harus pindah ke tempat baru yang diperluas. Seiring waktu, beberapa divisi baru didirikan. Akhirnya pada 1977, CV Laksana merintis produk pertama karoseri mereka, yaitu Mitsubishi T120 Mini-nya. Pesatnya pertumbuhan divisi auto manufaktur membutuhkan lokasi yang jauh lebih besar. Pada tahun 1978, divisi ini dipindah ke Ungaran. Dengan luas lahan 5.000 meter persegi, bus serta kendaraan komersial lainnya berkumpul. Lokasi tersebut kian berkembang di kemudian hari. Tidak terasa luasnya mencapai 70.000 meter persegi dan akan terus bertambah luas. Beberapa inovasi yang telah dihasilkan mengukuhkan karoseri Laksana sebagai pembangun bus terbesar di Indonesia hingga saat ini. Kapasitas produksinya mencapai 1.000 unit bus per tahun. Kebutuhan pelanggan menjadi hal utama dalam pelayanan karoseri Laksana. Mereka bekerja sangat memperhatikan detail sekecil apapun dalam rangka membantu meningkatkan keselamatan dan kepuasan pelanggan dan juga penumpang. Saat ini kompetensi inti karoseri Laksana adalah bus menengah dan bus besar. Karoseri Laksana memiliki jangkauan terbesar dari produk yang memiliki bus touring atau camper van, bus kota, bus antar kota, dan bus dengan tujuan khusus atau custom. Karoseri Laksana menempatkan penekanan yang sangat besar pada penyediaan produk berkualitas tertinggi terhadap pelanggan. Di saat ini berkisar dari operator lokal bus kota, operator lokal bus antar kota, operator lokal bus wisatawan, dan badan-badan pemerintahan untuk internasional corporate. Karoseri Laksana juga sudah mulai mengekspor bus ke wilayah Asia Pasifik sejak 2009. Visi dan misi CV Laksana. Visi CV Laksana adalah menjadi partner terbaik bagi operator bus di Asia melalui perkembangan yang berkesinambungan yang didorong oleh integritas, kerjasama, dan inovasi. Kami berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang paling maju dalam teknologi, serta produsen kelas dunia dalam industri kendaraan komersial, khususnya di industri bis. Misi CV Laksana adalah selalu memberikan rasa aman,
desain produk yang inovatif, dan bus berkualitas dunia yang sesuai dengan berbagai kebutuhan, serta mengutamakan pentingnya bekerja dekat dengan pelanggan, mengadopsi proses kerja yang terbaik di kelasnya, dan menekan fungsi komunikasi, partisipasi, manajemen mandiri, dan kerja tim untuk menghasilkan produk terbaik. Nilai-nilai laksana yaitu ada listening, mendengarkan, attention to detail, memperhatikan detail, knowledge, selalu belajar, sinergi, bersinergi dengan tim, accountability, bertanggung jawab, nimble, cepat dan gesit, above and beyond, yaitu selalu berusaha untuk lebih dari yang diharapkan. Struktur organisasi CV Laksana bisa dilihat di layar masing-masing. Kemudian landasan teori, proses produksi. Di dunia bisnis, baik itu berupa barang atau jasa, mengenal adanya proses produksi. Sebuah kegiatan yang dalam jangka waktu tertentu mampu mengubah bahkan meningkatkan nilai barang atau jasa. Proses tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan efektif apabila terjalin kerjasama yang baik. Untuk melalui proses produksi dengan baik, maka dibutuhkan penatakan dan karakteristik. Itu memahami secara umum, maka dibutuhkan pengertian dari proses produk. Pada bisnis industri karoseri juga merupakan usaha yang memerlukan proses karoseri berasal dari bahasa Belanda. Karoseri adalah rumah-rumah kendaraan yang dibangun di atas rangka atau sasis mobil atau sasis khusus bus ataupun truk. Pada awalnya karoseri di Indonesia menggunakan rangka kayu yang dilapisi dengan plat logam tipis. Industri ini berkembang dengan sangat pesat pada tahun 1970-an. Dan pada saat itu banyak mobil penumpang ataupun minibus yang dibangun dari mobil pick-up, termasuk juga pembuatan bus dari sasis truk. Sekarang hanya bis dan truk yang banyak diproduksi oleh industri karoseri di samping kendaraan khusus seperti ambulan, pemadam kebakaran, mobil polisi, dan lain-lain. Pada proses produksi, di dalam sebuah karoseri terdapat divisi yang akan membuat produk itu menjadi lebih awet dengan memberikan proteksi perlindungan yang lebih baik dan juga menambah estetika serta nilai jual. Divisi tersebut merupakan pengecatan atau painting adalah suatu proses aplikasi untuk air pada sebuah objek untuk membuat lapisan tipis yang kemudian membentuk lapisan yang keras. Pelekatan cat ke permukaan dapat dilakukan dengan banyak cara, dari diusapkan, dimurukan, dikuas, disemprot, dicelup, atau dengan cara yang lain. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada proses painting dan depul di karoseri Laksana. Kemudian ini merupakan alat pelindung diri yang digunakan operator painting pada saat proses pengerjaan painting di dalam spray booth maupun di lokasi painting. Tahapan-tahapan painting pada bodi SR2 XAD frame, yaitu degreasing, merupakan langkah pertama sejak bus masuk dari divisi bodi rangka ke divisi jempol painting. Tindakan yang dilakukan di tahap tersebut, yang pertama adalah membersihkan sealant yang menempel pada bodi, yang disebabkan dari pemasangan plat dan dudukan engsel bagasi di divisi bodi rangka menggunakan scrub dan thinner menggunakan kuas. Kemudian membersihkan seluruh permukaan plat dari samping kanan, kiri, atas, serta kowel depan belakang dari kotoran gram maupun serbuk besi yang disebabkan oleh proses pengerjaan di divisi bodi rangka. Dibersihkan menggunakan grinding cup brush. Kemudian menyemprot seluruh bodi yang sudah dibersihkan tadi menggunakan udara bertekanan, sehingga seluruh kotoran ataupun debu bisa bersih dari bodi base. Kemudian dilap menggunakan lap bersih yang dibasahi menggunakan thinner untuk menghilangkan bekas oli ataupun lainnya yang bisa menyebabkan cat tidak menempel jika hal tersebut tidak dibersihkan. Kemudian masking merupakan angka kedua pada divisi jempol painting. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, setelah proses degreasing selesai, maka operator wajib menutup seluruh bagian yang tidak boleh terkena cat. Tindakan ini untuk menghindari terjadinya overspray pada area yang dilindungi. Misalnya pada area mesin, electrical control, suspensi pir maupun suspensi udara, ban dan velg, setir, persneleng,
konektor soket, tabung radiator, tabung intake, dan panel instrumen dashboard, kemudian pijakan gas, rem, serta kopling. Kemudian cat primer merupakan langkah ketiga dari divisi ini. Tindakannya adalah setelah semua part atau komponen yang dilarang terkena cat sudah dimasking dan ditutup menggunakan kertas koran maupun plastik masking, operator di bagian cat primer wajib memastikan dengan benar agar terhindar dari overspray. Kemudian bus dipindahkan ke dalam ruangan tertutup yang disebut dengan spray booth agar steril, terhindar dari debu dan kotoran, dan menjaga suhu agar di atas 25 derajat Celcius. Karena jika suhu di bawah 25 derajat Celcius, maka yang akan terjadi adalah cat menjadi lembab. Kemudian proses pengecatan primer bisa dimulai. Dengan skala pencampurannya 1 liter primer dicampur dengan 1 liter thinner dan 1/4 hardener. Setiap satu lapis menghabiskan sekitar 9 liter campuran, dengan rincian 4 liter primer ditambah 4 liter thinner dan 1 liter hardener, dikalikan 3 lapisan dalam sekali pengerjaan unit bus tipe XHD. Sehingga total yang dibutuhkan adalah 27 liter. Untuk bagian kowel depan dan belakang wajib dispray menggunakan PP primer dulu sebelum dispray primer, karena berbahan dasar fiber, bukan dari plat seperti bagian yang lain. Sifat PP primer sendiri bisa diartikan sebagai lem pada permukaan cat fiber. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh bodi rangka wajib diprimer semua, mulai dari plat luar, fiber luar, atap, rangka dalam atau seluruh interior, lantai, bagasi bawah, bagian dalam tutup bagasi, engsel pintu, engsel bagasi, dan seluruh part yang tidak dimasking wajib terkena cat primer, dengan tujuan agar lebih awet, terhindar dari karat, dan sebagai penguat lapisan dempul. Untuk pelaksanaan primer biasanya dilakukan siang hari. Kemudian setelah selesai, unit akan dikeluarkan dari ruangan dan dibawa ke area pendempulan. Prosesnya biasanya dimulai pagi hari di hari selanjutnya agar unit bisa kering maksimal terlebih dahulu. Dempul merupakan langkah keempat dari divisi dempul. Mohon maaf, jaringannya sempat keluar. Dempul sendiri sebenarnya merupakan divisi yang berbeda dari painting. Tapi karena sebelum prosesi dempul sudah ada cat primer, maka akan saya bahas sedikit pada tahapan ini. Pada proses ini, setiap unit bus dikerjakan oleh 9 orang, dengan pembagian 5 orang dempul dan 4 orang melakukan pengamplasan setelah prosesi dempul selesai. Biasanya untuk satu unit bus bertipe XHD membutuhkan waktu 1 hari lebih setengah. Dimulai hari pertama jam 8 pagi sampai 5 sore, dan diteruskan hari kedua jam 8 pagi sampai 10 pagi. Untuk karyawan di bagian dempul merupakan karyawan borongan, sehingga waktu mulai pekerjaan tidak terikat oleh jam operasional pabrik. Tindakan yang dilakukan di tahap tersebut adalah yang pertama, operator mengambil paket dempul di gudang cat. Setiap satu unit XHD diberikan jatah awal 91 hingga 96 kg dempul dan 2 kaleng glazing khusus untuk bagian kowel depan belakang dan beberapa sambungan las. Operator memastikan kembali bahwa seluruh part atau bagian yang akan didempul sudah terkena cat primer semua. Karena jika tidak, maka dempul tidak akan menempel atau gampang mengelupas. Kemudian dempul dicampur dengan hardener dempul. Tetapi pada saat kaleng dibuka kondisi dempul agak kering atau keras, maka bisa diberi minyak dempul agar tekstur dempul bisa lunak kembali.
Dalam pencampuran dempul dan hardener tidak ada ilmu tekniknya, melainkan menggunakan feeling. Apabila kebanyakan hardener, maka adonan akan cepat kering, dan jika kurang hardener, maka adonan akan lebih lama mengeringnya. Bisa juga dibedakan dari warna adonannya. Apabila kebanyakan hardener, warnanya akan lebih pekat, dan jika kurang, maka akan lebih pudar. Pada pemilihan jenis campuran ini, semuanya kembali kepada operator masing-masing, apakah memilih yang banyak hardener atau yang sedikit. Kalau operatornya melakukan dempulnya dengan cepat, kemudian campurannya cuma sedikit, maka dia akan sering-sering membuat adonan baru. Cuma jika operatornya itu kok lama, terus adonannya sudah banyak, maka adonan akan kering dulu sebelum habis. Kemudian setelah selesai membuat adonan, maka proses pendempulan bisa dimulai. Untuk bagian plat yang luas, biasanya menggunakan besi siku panjang agar seluruh permukaan bisa dengan cepat terkena dempul. Kemudian untuk bagian yang sempit, bisa menggunakan KP dempul menyesuaikan dengan ukurannya. Dan bagian kowal depan belakang untuk lekukannya bisa menggunakan KP berbahan ABS yang lebih lentur untuk dibengkokkan. Begitupun untuk lekukan fender roda juga menggunakan bahan ABS tersebut. Untuk arah gerakannya harus berlawanan dengan gerakan tahap pertama. Misalnya langkah pertama pergerakannya dari kanan ke kiri atau sebaliknya, maka langkah kedua pergerakannya dari bawah ke atas atau sebaliknya. Langkah ketiga menggunakan gerakan yang pertama dan langkah keempat menggunakan gerakan kedua. Begitupun seterusnya sampai dempul bisa tertutup rata. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendempulan adalah kerataan awal plat. Karena bisa juga ditemukan pemasangan plat dari divisi bodi rangka agak melengkung dan tidak rata. Maka proses pendempulan bagian ini bisa lebih dimaksimalkan agar bisa rata dengan bagian yang lain. Kemudian penemuan cat primer yang menggumpal yang disebabkan oleh tekanan udara yang terlalu besar juga harus diratakan dengan mengamplas menggunakan amplas nomor 3 dan dihaluskan kembali menggunakan dempul. Kemudian pengamplasan dempul merupakan langkah kelima dari divisi dempul painting. Tindakan yang pertama yaitu mengamplas seluruh permukaan yang telah didempul menggunakan amplas secara manual dengan nomor amplas yang digunakan pertama adalah 120, kemudian 240. Setiap pengamplasan permukaan dibasahi dengan air agar lebih mudah dalam proses menghaluskannya dan mengurangi debu yang bertebaran. Kemudian setelah permukaan yang didempul selesai diamplas, maka operator wajib menyemprot seluruh permukaan dari unit tersebut menggunakan angin bertekanan agar kotoran dan debu yang ada pada bodi bisa bersih. Kemudian unit yang telah diamplas dan dibersihkan kemudian bisa dipindah kepada job selanjutnya, yakni bagian cat epoksi. Dengan ketentuan plastik masking tetap menempel dan tidak terlepas, karena biasanya untuk masking roda akan dilepas setiap unit dipindah dari divisi satu ke divisi lain. Kemudian epoksi merupakan langkah ke-6 dari divisi dempul painting. Tindakan yang pertama setiap pengecatan yaitu pasti sama. Tindakan pertama itu mesti operator wajib mengecat kembali part yang dimasking agar terhindar dari overspray. Kemudian yang kedua adalah memindahkan ke dalam spray booth supaya steril terhindar dari debu dan kotoran. Kemudian proses ketiganya yaitu melakukan pencampuran dengan skala 1 liter epoksi dicampur dengan 1 liter thinner dan 1/4 hardener. Setiap satu lapis menghabiskan sekitar 9 liter campuran dengan rincian 4 liter epoksi, ditambah 4 liter thinner dan 1 liter hardener. Dikalikan 3 lapisan dalam sekali pengerjaan unit bus tipe XHD, sehingga total yang dibutuhkan adalah 27 liter. Langkah selanjutnya kemudian memastikan bahwa seluruh bodi luar yang akan terkena cat dasar wajib diepoksi semua, mulai dari plat luar, kowal depan belakang, atap, dengan tujuan agar lebih awet, terhindar dari karat, dan sebagai penguat lapisan cat dasar. Kemudian pengamplasan epoksi merupakan langkah ke-7 dari divisi dempul painting. Tindakannya yaitu mengamplas seluruh permukaan yang telah diepoksi menggunakan amplas secara manual. Dengan nomor amplas yang digunakan pertama adalah 240, kemudian 400, kemudian 600, dan yang terakhir 800. Setiap pengamplasan permukaan dibasahi dengan air sabun agar lebih mudah dalam proses menghaluskannya dan mengurangi debu yang bertebaran. Pada proses ini, hal yang perlu diperhatikan oleh operator adalah permukaannya apakah sudah halus atau masih ada pori-pori yang belum rapat. Jika ditemukan bagian yang masih ada pori-pori atau kurang rata, maka operator harus mendempul permukaan tersebut dengan combi filler. Combi filler sendiri merupakan dempul lunak yang mempunyai sifat seperti cat. Jadi setelah selesai didempul, permukaannya tidak perlu diepoksi lagi, melainkan bisa langsung dicat dasar dan akan tetap menempel.
Setelah permukaan yang diepoksi selesai diamplas, maka operator wajib menyemprot seluruh permukaan dari unit tersebut menggunakan angin bertekanan agar kotoran dan debu yang ada pada bodi bisa bersih. Kemudian unit dibawa ke tempat cleaning untuk dicuci menggunakan air bersih secara menyeluruh, kemudian bisa dikeringkan. Kemudian cat dasar merupakan langkah ke-8. Tindakan yang pertama dan kedua sama seperti pengecatan sebelumnya. Kemudian untuk proses pengecatan sendiri, skala pencampurannya yaitu 1 liter cat dicampur dengan 1 liter thinner dan 1/4 hardener. Setiap satu lapis menghabiskan sekitar 9 liter campuran dengan rincian 4 liter cat, ditambah 4 liter thinner dan 1 liter hardener. Dikalikan 3 lapisan dalam sekali pengerjaan unit bus tipe XHD, sehingga total yang dibutuhkan adalah 27 liter. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh bodi luar yang akan terkena cat dasar wajib terkena semua, jangan ada bagian yang terlewatkan, mulai dari plat luar, pilar depan belakang, dan bandu, kowal depan belakang, kemudian atap. Untuk pelaksanaan cat dasar, cat primer, cat epoksi ini biasa dilakukan siang hari. Kemudian setelah selesai, unit akan didiamkan di dalam spray booth untuk menunggu antrian pengecatan livery maupun stiker, dan juga menunggu agar benar-benar kering. Kemudian dari berikutnya, paginya akan dibawa ke area pengecatan livery. Kemudian pembuatan livery dan stiker merupakan angka ke-9 dari divisi jempol painting. Yang pertama yaitu operator memahami surat perintah kerja yang diberikan oleh desain livery yang akan diterapkan pada unit tersebut, mulai dari kode warna cat yang akan digunakan hingga lekukan-lekukan maupun pemasangan stikernya. Setelah memahami surat perintah kerjanya, maka operator bisa memulai proses pengecatan livery tersebut dengan berbagai model dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan permintaan owner PU-BIS. Pada prosesi ini, waktu yang dibutuhkan yaitu 1 hari full hingga 1,5 hari, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kemudian untuk skala pencampuran, cat masih sama, yaitu 1 liter cat dicampur dengan 1 liter thinner dan 1/4 hardener. Tetapi jumlah kebutuhan setiap bus tidak bisa diukur, karena semua itu menyesuaikan dengan kebutuhan tiap bus dan warna livery yang dibutuhkan. Langkah terakhir sebelum unit dipindah ke job clear code 1 adalah cat wajib dicek oleh quality control untuk melihat kondisi cat, apakah tidak ada yang terlewatkan, dan juga kerataan cat yang seimbang atau tidak belang. Apabila ditemukan kesalahan, maka operator wajib memperbaiki, tetapi jika aman, maka unit bisa dipindahkan ke spray booth clear code 1. Clear code tahap 1 merupakan langkah ke-10. Tindakan yang pertama, mengecek kembali part yang dimasking, kemudian bus dipindah ke dalam spray booth agar steril, kemudian proses pengecatan clear code 1 bisa dimulai. Dengan skala pencampurannya 2 liter clear dicampur dengan 1 liter thinner dan 1 liter hardener. Setiap satu lapis menghabiskan sekitar 8 liter campuran dengan rincian 4 liter cat ditambah 2 liter thinner dan 2 liter hardener dikalikan 3 lapisan dalam sekali pengerjaan unit bus tipe XHD. Sehingga total yang dibutuhkan adalah 24 liter. Clear sendiri memiliki sifat anti gores, sehingga dengan jumlah hardener yang lebih banyak dibanding cat akan membuat clear menjadi lebih keras jika sudah kering. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh bodi luar yang terkena cat livery wajib terkena clear semua, jangan ada bagian yang terlewatkan. Mulai dari plat luar, pilar depan belakang dan bandu, kowal depan belakang maupun atap. Untuk pelaksanaan clear code biasanya dilakukan siang hari, kemudian setelah selesai, unit akan didiamkan di dalam spray booth untuk menunggu agar benar-benar kering. Kemudian di hari berikutnya paginya akan digosok untuk tujuan menyamakan grit atau ketebalan clear tersebut dengan menggunakan amplas 400, kemudian 600, dan yang terakhir 800. Dengan proses penggosokan mulai dari clear masih kinclong sampai sedikit memutih. Kemudian setelah selesai, unit harus di-cleaning lagi menggunakan air bersih dan dilap sampai kering, kemudian sorenya dilakukan clear code kedua. Clear code tahap kedua merupakan angka ke-11 dari divisi jempol painting. Tahap yang pertama yaitu operator mengecek kembali part yang dimasking, tahap kedua memasukkan ke dalam spray booth agar steril. Kemudian proses pengecatan clear code 2 bisa dimulai. Dengan skala pencampuran 2 liter clear dicampur dengan 1 liter thinner dan setengah liter hardener. Setiap satu lapis menghabiskan sekitar 7 liter campuran dengan rincian 4 liter cat ditambah 2 liter thinner dan 1 liter hardener dikalikan 3 lapisan dalam sekali pengerjaan unit bus tipe XHD, sehingga total yang dibutuhkan adalah 21 liter. Kemudian langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh bodi luar terkena cat livery wajib terkena clear tahap kedua semua, jangan ada bagian yang terlewatkan.
Kemudian setelah selesai, unit akan didiamkan di dalam spray booth dan diopen pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam agar cat benar-benar kering dan kualitas cat menjadi keras agar lebih awet dan tahan lama. Kemudian jika sudah 2 jam, maka oven bisa dimatikan dan unit tetap ditaruh di dalam spray booth untuk menunggu hari esok untuk pelaksanaan cat bagasi. Kemudian cat bagasi merupakan langkah ke-12 atau terakhir. Tahapannya yaitu operator mengerjakan kembali part yang dimasking agar terhindar dari overspray. Kemudian juga menambah prosesi masking seperti gambar kedua yang bawah dari kiri. Mulai dari bagian pintu bagasi, bagian luar juga harus dimasking hingga tertutup rapat agar tidak di overspray. Kemudian seluruh permukaan juga disemprot menggunakan kompresor agar debu bisa hilang dari seluruh permukaan yang akan dicat. Kemudian bus dipindah ke ruangan terbuka. Pastikan ruangan pengecatan tersebut bersih dari debu agar pada proses pengecatan tidak tertempel debu maupun kotoran lain. Kemudian proses pengecatan cat bagasi bisa dimulai dengan skala pencampuran 4 liter cat dicampur dengan setengah liter thinner dan 1 liter hardener. Setiap 1 unit bus tipe XAD, pengecatan bagasi menghabiskan sekitar 11 liter campuran dengan rincian 8 liter cat ditambah 1 liter thinner dan 2 liter hardener. Untuk bagian yang dicat meliputi rangka bawah bagasi. Itu ada di gambar bawah paling kanan. Merupakan rangka bagasi bis tipe space frame sebelum dipasangi bordes. Kemudian rangka tengah seperti gambar nomor 3 yang warna hitam. Kemudian plat bagian dalam bagasi beserta engkolnya itu merupakan gambar kiri yang belakang pintu itu. Kemudian plat dalam fender roda merupakan rumah roda yang ada di gambar nomor 2 yang masih tertutup koran. Kemudian plat dalam bagian pintu ada di gambar sebelah kiri yang sudah ditutup oleh ABS. Kemudian plat dalam ruang mesin belakang dengan tujuan untuk menambah estetika dengan standar cat warna hitam dan juga menambah keawetan rangka agar tidak mudah terkena karat dan terjaga keawetannya. Kemudian setelah prosesi cat bagasi selesai, maka unit akan dibawa ke divisi lain untuk dilakukan proses lebih lanjut sebelum memasuki divisi finishing. Ini merupakan dokumentasi kerja praktek saya. Sebelah kiri merupakan foto bersama manajer HRDN Training Karoseri Laksana. Kemudian sebelah kanan foto bersama sebagian operator dari divisi painting. Ini merupakan foto sertifikat kerja praktek yang saya dapatkan selama magang kemarin. Kemudian yang bawah kiri itu surat balasan dari perusahaan. Sebelah kanan bawah itu penyerahan laporan dan plakat untuk perusahaan. Hasil kerja praktek. Setelah melaksanakan kerja praktek di Karoseri Laksana, dapat disimpulkan bahwa kerja praktek merupakan sarana mengimplementasikan atau menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dan diterapkan di dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat mengukur seberapa jauh pengetahuan yang didapatnya, sesuai dengan tujuan kerja praktek. Kesimpulan dari kegiatan kerja praktek yang telah dilaksanakan di Karoseri Laksana adalah sebagai berikut. Mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan di dunia kerja dan mampu melatih soft skill maupun hard skill di dunia kerja menjadi lebih baik. Mahasiswa dapat mengetahui secara langsung masalah yang ada di dunia kerja atau industri secara aktual, sehingga mahasiswa dapat terlibat langsung dalam pemecahan masalah dalam industri. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui proses pengecatan bodi pada Karoseri Laksana dari tahap pertama hingga terakhir. Hasil observasi kerja praktek, yaitu meningkatkan K3 pada seluruh karyawan khususnya yang ada di lapangan untuk meminimalisir kecelakaan kerja, meningkatkan peraturan yang belum membawa HP dan yang dilarang membawa HP ke dalam tempat kerja untuk menghindari kebocoran foto produk baru maupun bus yang sedang dikerjakan. Kemudian stok ataupun penggunaan APD seperti masker, sarung tangan, dan sepatu kerja harus ditaati dengan benar. Kesimpulan. Dari hasil penelitian selama magang yang dilakukan di CV Laksana mulai 20 Juli 2022 sampai 2 September 2022 didapat beberapa kesimpulan, yaitu proses painting dan dempul merupakan divisi yang berbeda dan dengan supervisor yang berbeda. Namun karena lokasi yang berdampingan, maka sedikit saya ulas mengenai divisi dempul dan juga untuk pengetahuan tambahan, yaitu mencakup tahapan degreasing sampai dengan cleaning epoxy, dan divisi painting mencakup cat dasar. Magang di CV Laksana divisi. Misalkan 2 bulan magang, maka 2 minggu bisa 2 minggu di divisi preparation, 1 minggu di finishing,
dan 3 minggu di painting atau divisi yang difokuskan dalam hal penelitiannya. Dengan tujuan agar mahasiswa keluar magang dari CV Laksana memiliki keterampilan tambahan. Misalnya jurusan elektro akan bisa pengelasan, jurusan mesin akan bisa elektronika, dan lain sebagainya. Pada proses pengecatan tidak pasti mengenai kebutuhan cat yang dibutuhkan, karena tiap bus memiliki desain livery yang berbeda, sehingga kebutuhan cat juga menyesuaikan dengan kebutuhan warna livery yang dipakai. Misalnya warna dominan ataupun warna kombinasi. Kemudian operator dempul dan cat livery merupakan karyawan dengan sistem borongan, sehingga proses kerjanya tidak bisa sesantai yang bekerja harian karena dikejar target untuk menyelesaikan banyak unit, sehingga agak kesulitan saat wawancara mengenai data yang dibutuhkan, karena tidak semua operator nyaman diajak ngobrol saat kerja. Kemudian, dokumentasi magang tidak bisa lengkap, karena yang boleh membawa HP ke lini produksi hanya jabatan supervisor ke atas, apalagi waktu durasi magang kemarin merupakan saat-saat launching produk baru, sehingga sangat-sangat ketat mengenai HP untuk mencegah kebocoran desain maupun unit baru tersebut. Sekian presentasi kerja praktek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, bagi yang mau bertanya, dipersilahkan dibuka sesi pertanyaan, tanya jawab, diskusi dan saran. Monggo. Monggo dari teman-teman. Izin bertanya, Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Wahidul Bahar. Saya mau bertanya, Mas, di bagian proses setelah epoksi itu nantinya Amplas ya, Mas? gimana? Bagian pengamplasan. Setelah penyemprotan epoksi dan setelah Bentar, Mas. pengamplasan ada bagian apa? Pembersihan dan armadanya itu dicuci. Epoksi ini, Mas. Ya, ya. Nah, di dalam proses itu, Mas, nantinya proses pengeringannya itu membutuhkan waktu berapa lama dan apakah membutuhkan ruangan khusus untuk mengeringkan satu unit busnya, Mas? Oke, Mas. Untuk Dan lokasi, ya. maaf, sorry. Dan apa alasannya dalam proses yang di awal tadi cat primer itu tetap terjaga di suhu 25 derajat, Mas? Mungkin itu. Baik, Mas. Untuk lokasinya biasanya di sebelah cat epoksi. Ini di sebelah kanannya ini, cuman karena fotonya saya nyari di internet semua, karena kesulitan dalam dokumentasinya, Mas. Biasanya dibersihkan itu dengan tujuannya untuk menghilangkan bekas-bekas ini noda-noda pengamplasan. Kemudian untuk pengecatan suhu di atas 25 itu karena kalau suhunya di bawah 25 itu akan lembab karena cuacanya kurang kering, Mas, suhunya. Untuk waktu proses pengeringan satu unit bus itu berapa lama, Mas? Mungkin jam atau hari sebelum dilakukan? Itu setengah hari, Mas, biasanya sudah cukup. Jadi setelah selesai unit di cleaning pakai air bersih itu, kemudian sambil nunggu spray boot kosong biasanya. Nggak nyampe berhari-hari kok. Soalnya yang di cleaning cuma bagian luarnya yang terkena dempul, agar permukaannya bersih, terhindar dari minyak dan lain sebagainya. Biasanya ditandai dengan
seperti apa Mas bentuk dari bodinya setelah dia kering dan siap untuk dicat? Secara visual, Mas. Dari pihak operator cat sudah mengetahui itu. Hanya pakai visual saja. Nanti juga setelah dimasukin di spray booth kan menaikkan suhu ke 25 derajat itu kan juga ikut kering juga di situ. Bagaimana, Mas? Berarti di dalam ruangan itu memang ada kayak pemanas ruangannya Mas ya? Ya, Untuk pemanasnya menggunakan lampu, Mas. Dan untuk proses pengecatan itu satu unit memerlukan waktu berapa lama Mas? Nggak nyampe setengah hari sih kalau catnya ini apa dominan, maksudnya satu gitu. Oh, maksudnya dari awal proses setelah dari proses awal sampai akhir itu kira-kira 1 bulan atau berapa untuk satu unit bus? Dari bagasi itu sekitar 9 sampai 10 hari, Mas. Biasanya yang lama justru di dempul sama pengamplasan apa itu. Kalau catnya sih sehari selesai. Di bagian pengecatan masalah-masalah seperti apa Mas yang sering? Untuk di dempul itu biasanya dari plat yang tidak rata, Mas, melengkung. Itu dari divisi bodi rangka memang seperti itu. Untuk dokumentasinya saya tidak memiliki, cuman kemarin sempat lihat, dan itu memang dikhususkan ini ya apa lebih tebal di situ. Kemudian cat primer yang gampang mengelupas yang disebabkan oleh pembersihan plat dari oli pada waktu degreasing itu kurang bersih. Jadi setelah dicat primernya ngelupas lagi. Kemudian waktu proses epoksi itu kan di situ itu ini Mas, kalau dempul sudah di epoksi itu pori-porinya lebih kelihatan. Jadi makanya ada proses kombi filler itu untuk mendempul ulang pori-pori yang masih kelihatan. Supaya nanti waktu pengecatannya tidak terdapat bintik-bintik. Gitu, Mas. Terima kasih Mas Fajar. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Mas. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari Teknik Mesin Angkatan 2018. Untuk pengecatan tadi menggunakan angin bertekanan tinggi ya, Mas? Angin bertekanan ya? Bentar, Mas. Ya, bertekanan. Untuk ciri-ciri angin yang tidak tekanannya kurang itu gimana ya Mas saat pengecetan? Tekanannya kurang ya, Mas? Ya. Dilihat secara visualnya aja, Mas, kalau itu, Mas. Jadi kalau terlalu besar tekanannya itu akan menimbulkan cat menjadi meleleh gitu. Jadi kalau bagian yang kecil-kecil seperti cat livery mendingan tekanannya dikecilkan. jadi untuk tekanan anginnya itu menyesuaikan ya Mas, tidak berpatokan gitu.
Iya Mas, menyesuaikan. Itu tiap operator juga beda-beda Mas. Karena pakai delay tadi. Oh, siap-siap. Dan untuk itu Mas mau tanya lagi, untuk pencampuran cat tadi loh Mas, untuk Mas, tadi cat thinner sama hardener ya Mas, ya itu kalau seandainya hardenernya itu terlalu banyak itu gimana ya Mas? Dan untuk mengatasinya gimana? catnya itu mudah kering Mas, jadi baru di satu lapisan, belum sampai ke lapisan ketiga, itu catnya udah kering, jadi bisa pecah-pecah. Sebelum dilakukan apa ya, pencegah apa Mas tadi Mas? Maaf. Itu Mas, jika campuran hardenernya terlalu banyak dan bagaimana cara mengatasinya? Biasanya karena sudah ada standarnya tadi itu. Jadi pencegahannya juga saya belum menemukan kemarin. Karena sudah ada standar bahwa 1:1/1/4. Jadi dari divisi painting sendiri tidak ada kemungkinan untuk kebanyakan hardener. Gimana Dan Mas? itu untuk kegagalan dalam proses pengecatan itu apa aja ya Mas? Biasanya karena tekanan yang terlalu besar, kemudian pergerakannya itu terlalu lambat, maka cat itu akan menggumpal di suatu bagian. Jadinya nanti menjadi meleleh. Kemudian untuk permukaan dari epoksi, misalkan masih ada pori-pori, maka catnya nanti ada pori-porinya juga. Cuman dari epoksi menuju ke divisi painting itu sudah ada quality control-nya, Mas. Jadi sangat jarang ditemukan kegagalan yang seperti itu. Yang paling sering terjadi adalah di bagian cat livery. Itu overspray, Mas. Jadi bagian yang seperti ini, gambar ini kan yang sebelah kiri ini kan terlalu rumit ya, terlalu kecil-kecil itu. Kalau tidak konsentrasi dia bisa kelewat gitu. Karena yang di solasi ini banyak banget, sedangkan hasilnya cuma ini yang gambar tengah ini. Itu nanti penanganan ya ditempel ulang Mas catnya. Baik Mas, terima kasih. Ya Mas, sama-sama. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Dari yang lain ada nggak? Masih dibuka kesempatan atau mungkin saran-saran atau mungkin masukan. Izin bertanya Mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky, angkatan 18. Saya ingin bertanya jenis thinner yang digunakan untuk ngebersihin plat pada proses degreasing, apakah sama thinnernya yang digunakan untuk campuran catnya, Mas? Berbeda Mas. Kalau yang digunakan untuk ngebersihin itu thinnernya thinner A. Dia kualitasnya lebih jelek dibanding yang digunakan untuk campuran cat, lebih murah, cuman sifatnya dia cepat kering. Jadi kalau untuk ngebersihin permukaan itu dia nggak nyampe 5 menit sudah kering, bahkan 1 menit sudah kering. Kalau yang digunakan untuk campuran cat itu menggunakan thinnernya thinner BC. Karakteristiknya itu keringnya lebih lama, cuman kualitasnya dia
membuat cat menjadi lebih glowing dan lebih awet. Oke, baik. Itu, Terima Mas. kasih, Mas. Ya, Izin mau bertanya lagi. iya Mas. Maaf, suaranya putus-putus ya, Mas. Nggak masuk malah suaranya, Mas. Nggak masuk. Kalau Masnya nanya thinner apa? yang thinner A tadi, Mas, untuk Ya. campuran cat itu hasilnya gimana ya, Mas? Apakah tetap glowing atau gimana gitu? Nggak glowing, Mas. Dia hanya sebagai campuran untuk larutan aja. Soalnya memang harganya selisihnya juga banyak kalau kata operatornya. Baik, Mas, makasih. Iya, Mas. Bagaimana yang lain? Izin bertanya, Mas. Iya, Nama saya Anggit. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? terdengar, Mas. Ya, Mas, izin tanya. Untuk pengamplasan itu biasanya yang digunakan amplas tipe apa sama berapa aja, Mas? Yang bagian mana, Mas? Di bagian pengamplasan, Mas. Banyak, Mas. Pengamplasan itu amplas jempol atau amplas epoksi. Amplas tupoksi, Mas, sama dempul. Lengkap ya, Mas? Sebentar. Sipil. Pada pengamplasan dempul, amplas yang digunakan yaitu 120 dan 240. Kemudian setelah epoksi nanti diamplas menggunakan 240, 400, 600, dan 800. Bertahap. Terus Itu, Mas. izin tanya lagi, Mas. Itu kan tadi pas dijelasin tuh pas pemaparan ada gambar bis yang warna putih, kuning sama hijau, itu perbedaannya apa sih, Mas? Apakah itu setelah diamplas atau sebelum diamplas, Mas? Yang slide ini atau mana, Mas? Gimana, Mas? Slide-nya yang ini atau yang tadi? Ini? Yang tadi. Yang ini, Mas. Iya, iya. Ini sudah masuk di divisi finishing, Mas. Saya masukin yang PU bin Ilyas sama Palala ini sebagai dokumentasi untuk hasil pengecatan cat bagasi. Yang bawah ini kan kelihatan, sedangkan dokumentasi yang lain kan nggak kelihatan. Yang Agung Sejati warna hitam kanan atas, ini saya pengamatan cat bagasinya pakai unit ini. Kemudian yang Raja Wali yang tengah, ini cat liverynya. Ini warna pertamanya dominan warna putih tulang, kemudian masuk livery baru dikasih warna hijau, biru, dan merah. Gitu, Mas. Oke, Mas, izin tanya lagi satu kali. Ya. Biasanya kalau terjadi kegagalan cat atau livery itu gimana sih, Mas? Apakah akan dicat ulang atau akan diterusin nanti? Apa gimana, Mas? Itu diperbaiki yang gagal, yang reject, Mas.
Misalnya kayak PUSPS Travel ini kemarin sempat yang bagian kanan dia agak belang. Kemudian sama operatornya diamplas ulang dan dicat ulang yang bagian yang belang itu. Nanti kan juga sedikit rata lagi Mas setelah dipoles di divisi finishing. Terkena clear juga sudah nggak terlalu kelihatan. Begitu Mas. Baik Mas, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Silakan yang belum presensi untuk presensi terlebih dahulu. Atau mungkin ada tambahan. Bagaimana dari Pak Gati, apakah ada tambahan? Ya, saya rasa sudah cukup. Saya hanya memberi catatan saja bahwa Iya. kalau kita lihat bahwa pada industri karoseri terutama untuk bis itu memang boleh dikata kita sebagai bangsa ya dalam tanda kutip itu memang sudah luar biasa perkembangannya, karena kalau bis rasanya semua untuk bodi itu hampir 100% sepertinya memang sudah buatan dalam negeri semua, artinya kerjakan tenaga dalam negeri semua. Sementara untuk engine dan sasisnya memang mungkin masih banyak komponennya yang dikata ini ya tergantung dari pemegang merek. Dalam hal ini biasanya kan kalau untuk bis yang terkenal mungkin Scania, Mercy, Hino dan sebagainya. Tapi kalau untuk bodi rasanya komponen dalam negerinya sudah luar biasa lah, artinya perusahaan-perusahaan lokal itu boleh dikata semua dari kerjaan oleh lokal. Mungkin ada Laksana, kemudian New Armada, Adi Putro dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kan desainnya juga sudah sangat modern dan ini ya futuristik, artinya mengikuti perkembangan zaman kalau saya lihat untuk bis-bis sekarang ini. Dan secara biaya memang satu unit bis memang cukup signifikan. Mungkin ya engine chassis itu bisa 700 juta, kemudian busnya juga sekitar 700-an juta, kemudian perlengkapan lain AC, kursi dan sebagainya mungkin bisa 500-an juta. Di satu unit itu kurang lebih ya 1,5 sampai 2 M itu kurang lebih. Artinya kalau secara industri memang sudah sangat luar biasa. Kalau di sana 1 bulan bisa mengerjakan berapa unit rata-rata? Selesai. Halo? Halo? Suara saya masih bisa didengar? Halo? Suara saya masih bisa didengar? Masih Pak. Masih Pak. Ya. Ya. 1 bulan di sana bisa mengerjakan berapa unit, Mas? Untuk pastinya kurang tahu Pak, cuman kalau di yang tadi itu kok 1000 unit gitu Pak. Per tahun gitu. Per tahun ya? Per bulannya saya kurang tahu Pak. Per tahun berapa? Pasang surut juga 1000 unitan. 1000
unit ya. Ya, artinya kan luar biasa. Kalau 1 unit antara 1,5 sampai 2 M kan itu berarti nilainya kan sudah 1,5 sampai 2 triliun itu. Artinya itu industri yang memang sudah luar biasa besar. Artinya kan nilai yang dihasilkan itu bukan lagi miliar tapi sudah triliun sepertinya. Ya, jadi memang cukup signifikan. Tapi memang itu kan hanya di bagian bodi saja memang ya. Artinya kan engine dan chassisnya memang biasanya kan sudah dari assembling pemegang merek dalam hal ini. Iya. Ya, saya rasa dari saya beberapa hal tadi pertanyaan dari peserta sudah cukup bagus. Karena memang painting itu, body repair dan painting itu sebenarnya nilai tambahnya besar memang. Artinya apa? Misalkan katakanlah tidak diaplikasikan di bis, tapi di kendaraan-kendaraan personal saja itu juga nilainya juga cukup besar karena nilai tambahnya memang cukup besar. Pengecatan itu kan seperti seni, artinya kalau tadi disebutkan bahkan sampai masing-masing operator saja bisa jadi punya skill dan cara yang mungkin satu sama lain ada perbedaan lah dalam tanda kutip, meskipun secara kualitas tentunya mesti sudah lolos quality assurance-nya. Ya, dari saya mungkin itu. Kalau mungkin masih ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi, silakan untuk ditutup. Ya. Baik, sebelum ditutup, saya meminta untuk menghidupkan kameranya untuk dokumentasi. Dari teman-teman yang lain, silakan. Ya, silakan yang lain untuk menghidupkan kameranya. Mas Raffi, Mas Bagus, Mbak Intan, Mbak Mahrun, Mbak Tantri, Mbak Wada, Mas Subhan, Mas Fransiskus, Mbak Adis, Mas Ojik, silakan. Sudah, Pak. Oke, ya. Baik. Terima kasih kalau atas gitu. waktu yang Bapak Gati dan teman-teman sempatkan untuk menghadiri acara seminar kerja praktik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman yang lain.